Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP murah yang sekarang harganya itu udah turun, yaitu si Realme Narzo 50A Prime. Nah, kalian bisa cari di marketplace itu dengan harga termurah sekitar 1,2 jutaan, atau kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi video ini. Apa sih yang menarik dari HP ini di harga segitu? Yang jelas itu udah dapat layar resolusi Full HD Plus, dimana yang lain itu mentok-mentoknya cuma HD Plus aja. Terus prosesornya itu pakai UniSoC Tiger T612 dan lain-lain, nanti kita lihat aja. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini, warna biru, dan ini memang boxnya kecil ya dibanding umumnya HP lain. Di depan ada tulisan gede Narzo 50A Prime yang tulisannya ini menyamping, nggak lurus ke atas bawah. Kemudian untuk spesifikasinya, ini dia, tadi udah saya sebutin ya, resolusinya itu udah Full HD Plus, terus kameranya itu 50 megapiksel, UniSoC Tiger T612, baterainya 5000 mAh dan juga sudah support fast charging 18 watt. Ini versi 4/64. Kalau kalian punya duit lebih, mending cari yang versi 4/128. Itu cuma terpaut 100 ribuan aja. Yuk lanjut kita buka. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada sebuah kotak tipis. Ini ada SIM tray ejector dan juga kitab-kitab, buku panduan dan juga kartu garansi. Kemudian ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Dan di sini cuma ada yang namanya itu kabel USB. Ini udah Type-C. Jadi untuk chargernya kita itu harus beli sendiri. Ini dijual terpisah. Supaya ngecasnya lebih kencang, kalian cari yang 18 watt dan juga harus disupport oleh HP ini. Dan nggak dapat yang namanya silicone case. Jadi memang banyak yang dipangkas. Untungnya di sini masih dapat screen protector, tapi bahannya dari plastik. Yang pasti kalau saya pribadi itu langsung saya kletek aja dan ganti dengan tempered glass supaya lebih aman. Nah, untuk warna yang saya punya ini hitam kilat dan dilihat sekilas ini seperti berbahan dari kaca. Walau sebenarnya ini tuh dari plastik. Gimana menurut kalian finishing seperti ini? Menurut saya sih lebih cakep ya dibanding yang cuma guratan-guratan yang warnanya tuh kelihatan basic aja. Kalau ini terlihat lebih futuristik. Oke, dan di sini untuk desainnya itu flat, udah seperti HP kebanyakan zaman sekarang. Tapi jujur saya pribadi itu handlingnya lebih enak, yang lebih melengkung ya daripada flat kayak gini. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor medai sidik jari. Terus di sisi atas ini kosong aja. Di sisi kiri ada slot SIM dan juga tombol pengatur volume. Dan di sini tipenya triple slot ya, bukan yang hybrid. Terus lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C, dan lubang untuk speaker. Oh ya, untuk framenya ini tuh sama juga berbahan dari plastik, tapi finishingnya dibuat berbeda dengan back covernya. Kalau framenya ini finishingnya seperti metal ya, di burst metalik. Kemudian di bagian belakang ada tulisan Narzo 50 megapiksel, 3 kamera dan LED flash. Kemudian di bagian depan di atas layar ada kamera, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini tampilan home screen dari Realme Narzo 50A Prime dengan ukuran layar 6,6 inch. Resolusinya udah Full HD Plus. Jadi memang dilihat itu enak ya, PPI-nya itu padat dan warnanya itu tajam. Brightness-nya pun juga tinggi. Ini aja masih setengah. Coba kita fullin. Nah, ini kelihatan silau banget. Dan jelas ini memang beda kelas ya dibanding kualitas layar dari itel S23 yang disitu masih HD Plus dan juga brightness-nya itu rendah. Jadi ini enak banget buat nonton. Terus untuk model kamera depannya ini masih pakai notch ya, hal yang wajar di harga segitu. Dan bezelnya memang nggak bisa dikatakan tipis. Nah, untuk pengaturan layar ini bisa kita ubah ya karakternya. Nah, ini dia kontras dan warna. Kalian sesuaikan aja lah dengan selera mata kalian. Sayangnya untuk refresh rate memang di sini masih 60 Hz, belum yang 90 Hz atau di atasnya. Oke, kita coba untuk performa sensor medai sidik jarinya yang ada di samping. Oke, mantap, di sini punya performa yang cepat ya. Dan yang pasti ini udah akurat banget. Cek di setelan, terus masuk ke tentang ponsel.
Realme Narzo 50A Prime ini pakai UI itu yang namanya S Edition dan versi Android 12 dengan security pass level ini update banget di 5 September 2023. Sekarang aja itu juga masih bulan September. Jadi ini memang sudah saya update ke versi terakhir yang didapat Realme Narzo 50A Prime. Yang awal saya nyalakan itu masih Android 11 dan UI-nya bernama R Edition. Kalau yang ini S Edition. Yaitu adalah Realme UI versi LED. Itu banyak fitur yang dipangkas, tampilannya lebih ke stok Android. Tapi itu beda dengan Android Go Edition yang di situ masih 32 bit, kalau ini udah 64 bit. Dan yang RAM 4 GB di sini nggak ada fitur yang namanya extended RAM. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW, SoC. Di sini pakai UniSoC Tiger T612, itu octa-core. Semuanya berjalan di clock speed 1,8 GHz Cortex A75 plus A55. Fabrikasi 12 nanometer dan pakai GPU Mali G57 MP1. Perbedaan dengan UniSoC Tiger T606 yang banyak kita temui di harga sekelasnya itu pada clock speed CPU dan GPU. Kalau ini 1,8 GHz, kalau T606 itu 1,6 GHz. Screen tadi udah saya sebutin, resolusinya itu Full HD Plus 2408 x 1080, penyimpanan RAM 4 GB, storage 64 GB, kamera belakang 50 megapiksel, ini pakai sensor Samsung S5K GN1. Kalau depan 8 megapiksel pakai Sony IMX355. Untuk baterai 5000 mAh dan support fast charging 18 watt. Cuma untuk chargernya kita itu harus beli sendiri, dan saya udah coba charger universal merek Vivan yang 20 watt. Itu bisa masuknya sekitar 17 wattan. Nggak harus khusus untuk Realme, entah itu VOOC dan lain-lain. Untuk sensor kita cek di aplikasi Sensor Box. Nah, mantap ya, untuk sensor di sini termasuk lengkap, magnet ada dan giro juga ada. Ini pun gironya itu hardware, bukan akal-akalan software. Terus kita cek untuk skor Antutu, kira-kira dapat berapa UniSoC Tiger T612 di zaman sekarang. Ini pakai Antutu versi 10. Karena RAM-nya itu 4 GB, cuma bisa pakai Antutu 3D Benchmark versi LED. Di sini dapat skor 267 ribuan, skor CPU 91 ribuan, dan GPU 22 ribuan. Digunakan untuk harian ringan, jelas ini udah enak ya. Udah lebih dari cukup. Kalau untuk penggunaan game harus nyesuaiin settingan gamenya dan game apa yang dimainkan. Kalau untuk Genshin Impact jelas ini kurang enak. Genshin Impact itu RAM minimal 6 GB dan prosesor sebenarnya ini tuh masih angka sih, cuma yaitu masalahnya di RAM yang cuma 4 GB. Terus untuk storage test, di sini udah saya tes juga, itu dapat skor 24 ribuan karena di sini udah bertipe UFS 2.2, bukan lagi yang eMMC 5.1. Nah, untuk multi sentuh kita coba, mantap juga, di sini udah support hingga 10 titik sentuhan. Kemudian kita lihat di bagian kamera, anggap aja kamera belakangnya ini cuma satu yang beresolusi 50 megapiksel. Yang dua ini anggap aja itu sebagai pelengkap aja, hiasan. Lensa makro 5 megapiksel plus 0,3 piksel lensa untuk depth. Kemudian untuk depannya itu 8 megapiksel. Menu-menunya di sini sangat minim ya, basic banget. Beda banget dengan menu kamera yang ada di Realme UI Standard Edition. Di sini tuh ya minim banget, cuma ada video, foto, terus potret dan lainnya. Lainnya cuma kayak gini aja. Ada mode Pro. Yang di sini ada shutter speed, cuma di sini ya mentok setengah detik aja. Ada yang namanya fokus manual juga. Untuk kamera depan 8 megapiksel. Dan saya udah coba, memang hasil kameranya itu termasuk bagus ya dibanding prosesor UniSoC di brand lain. Karena memang kalau untuk kamera Realme itu paling bisa mengoptimalkan untuk hasil foto. Tapi kalau kita bandingkan dengan Realme yang menggunakan merek prosesor lain semacam MediaTek, ini tuh hasilnya akan kalah. Karena memang ISP itu masih menjadi salah satu kekurangan dari prosesor UniSoC. Nah, untuk hasil foto dan videonya, kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Nah, untuk hasil perekaman video ini masih sama aja dengan
HP lain yang menggunakan prosesor SoC itu khas banget. Warnanya kurang tajam, detailnya juga kurang seperti resolusi SD yang di upscale ke Full HD. Dan yang paling khas dan kelihatan banget itu adalah agak gelap. Kalau untuk foto beberapa brand itu udah bisa memaksimalkan, tapi kalau untuk video itu masih sama aja. Sedangkan ini adalah hasil video dari kamera depannya. Kalau depan ini mentok di SD 720p aja, nggak bisa HD. Ya, meskipun ada yang namanya sensor gyroscope, di sini sayangnya nggak ada yang namanya stabilisasi, entah itu di kamera belakang ataupun depan. Nah, di sini sempat juga saya tes untuk bermain game, tapi cukup 2 aja, yaitu PUBG Mobile dan juga Mobile Legends. Untuk Mobile Legends settingan yang didapat itu serba high, belum dapat yang grafis ultra. Untuk refresh rate jelas di sini masih high ya, alias 60 fps karena refresh rate layarnya itu masih 60 Hz. Untuk FPS rata-rata yang didapat itu di 55 fps dan kalian bisa lihat sendiri untuk grafik FPS-nya. Di sini cukup rata 55 fps, kadang naik, turun-turun nggak parah, sekitar ya masih 50 fps ke atas. Ini ada turunan tajam karena itu baru mati. Intinya sih di settingan serba high ini udah termasuk enak ya. Kalau pengen FPS yang lebih tinggi lagi, itu grafiknya diturunin. Kemudian untuk game PUBG Mobile settingan yang didapat itu di SD high. Walaupun kita turunin grafiknya ke smooth, tetap refresh rate itu di high. Ini kita atur di balance high aja. Dan pengalamannya yang kurang enak di sini adalah gyro. Ini meskipun gyronya hardware itu lebih parah dibanding gyro software. Gyronya itu kerasa getar, nggak responsif. Ini nggak tahu gimana, bug atau bukan ya. Itu saya ingat saya di versi Android 11 nggak kayak gini. Dan ini lebih enaknya dimatiin aja. Dan rata-rata FPS yang didapat ini di 29 fps. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk grafik FPS-nya. Ini main dia 25 menit lebih. Cukup rata. FPS drop jelas masih ada, itu turun di sekitar 26-27 fps. Intinya sih ini lancar di settingan tadi balance high. Cuma kalau untuk pengalamannya jelas kurang enak ya, 30 fps itu ya cuma buat bisa-bisa aja, bukan untuk player kompetitif. Realme Narzo 50A Prime yang harganya sekarang udah turun, ini sekitar 1,2 jutaan. Bagaimana menurut kalian di harga segini? Silahkan kalian komentar. Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.